Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Mampir sebentar ke Malaysia, FIFA telah resmi menetapkan Biang Keladi dari pemalsuan naturalisasi harimau Malaya. Dilansir dari CNN Indonesia, FIFA menetapkan 3 orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Mereka adalah Nicholas Pupo, Frederico Moraes, dan Datuk Nur Azman Rahman. Ketiganya dianggap bertanggung jawab atas penggunaan akta kelahiran palsu untuk melegalkan seluruh pemain asing sebagai warga negara Malaysia. FIFA sedang menyelidiki FAM secara menyeluruh terkait dugaan pemalsuan lintas negara. Pasti yang dua ini itu mereka agen ini, karena info yang saya dengar salah satu pemain naturalisasinya itu rela berganti agen. Dari agen sebelumnya itu orang Spanyol ya, kalau saya tidak salah, orang Brazil. Itu tiba-tiba jadi orang Malaysia karena mau jadi warga negara Malaysia. Nah, ketika ditanya salah satu pemain yang keturunannya itu katanya Malaysia Spanyol, itu ya dia bilang dia punya nenek bukan orang Malaysia, orang Venezuela. Nah, dari jawabannya dia itu saja sudah tidak konsisten. Artinya dia memang dia bohong gitu kan. Dia bukan orang Malaysia. Karena kalau dia orang Malaysia, dia tidak mungkin ragu untuk bilang kalau dia punya nenek itu orang Malaysia. Karena memang bukan orang Malaysia, jadi ya dia ragu. Dia mau mengaku pun ya salah-salah. Tapi menurut saya yang paling bertanggung jawab sebenarnya ya FAM. Karena FAM yang merekrut mereka, yang mencari mereka untuk dinaturalisasi, ya harusnya FAM ini yang paling bertanggung jawab. Tapi sejauh ini FAM ya diam-diam baik gitu. Nah, kalau mereka diam-diam baik ya sudah, selesai, mereka nanti itu sanksinya lebih besar itu. Waketum PSSI kecewa Coach Nova Haryanto jadi pelatih Timnas Indonesia U20 karena tidak sesuai prosedur organisasi. Wah, akhirnya ada juga nih orang PSSI yang speak up, yang berani mengatakan kecewa atas keputusan Coach Nova Haryanto naik menjadi pelatih Timnas Indonesia U20. Terus? Dan inilah kata Pak Waketum kita guys, prosesnya harus benar sesuai dengan ketentuan yang ada, diputuskan oleh ESCO bukan diputuskan oleh perorangan. Misalnya tadi Nova Haryanto diputuskan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U20. Kita kaget-kaget itu tidak lewat rapat ESCO, tetapi sudah dikonversi perskan. Nah, kalian bisa lihat sangat jelas Pak Zainuddin Amali ini mengatakan keputusan Coach Nova Haryanto melatih Timnas Indonesia U20 adalah keputusan perorangan, bukan diputuskan oleh ESCO. Waduh, ini udah salah sih ini. Kan PSSI itu bukan milik perorangan ya. Tapi kok bisa ngambil keputusan secara sepihak kayak gini? Tapi keren sih Pak Waketum kita berani mengatakan kecewa. Kalau begitu di dalam PSSI ini tidak beres. Iya kan? Kita bisa berpikir sekarang, kita bisa tarik kesimpulan memang di dalam PSSI itu tidak beres. Kenapa tidak beres? Kok bisa pengangkatan pelatih U20 ya sekelas pelatih U20 giliran masa sih tidak ada rapat exco dan lain sebagainya? Masa sih ditunjuk atas dasar keinginan satu orang? Ini kan organisasi. Ya di mana-mana kalau organisasi federasi bola seperti ini kan harus ada rapat dulu, iya kan? Nah, ini sekarang begini teman-teman. Semakin membuka lebar-lebar fakta-fakta yang ada di dalam, memang federasinya kita ini tidak profesional gitu kan. Ya terbukti dengan statementnya Pak Zainuddin Amali ini, Waketum PSSI. Kok bisa pengangkatan Nova Haryanto jadi pelatih Timnas U20 itu tidak sesuai dengan prosedur organisasi? Kalau tidak sesuai dengan prosedur organisasi, artinya di dalam PSSI ada yang tidak beres. Nah, betul sudah kalau supporter itu minta revolusi total di dalam PSSI ini. Cuma sampai dengan sekarang mereka tidak mau. Banyak alasannya, tapi sudahlah, kita serahkan kembali ke mereka karena mereka yang punya hak gitu. Mereka yang punya hak untuk pecat pelatih, rekrut pelatih. Nah, sekarang di dalamnya internalnya mereka sendiri yang ya lagi hancur sekarang ya kan. Kok bisa pengangkatan timnas pelatih timnas U20 tidak sesuai dengan prosedur ya kan? Kenapa tidak sesuai dengan prosedur? Ada apa sebenarnya? Itu kan pertanyaannya.
Media Vietnam tahu ketakutan begitu mendengar kabar Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games Mati kau. 2025. Garuda Muda dianggap jadi pesaing terberat berikutnya untuk medali emas. Dalam artikelnya, mereka menyebut hadirnya Marcelino dan Ivar Jenner menandakan timnas Indonesia U23 serius dalam mencapai misi mempertahankan medali emas SEA Games. Mereka tahu Indonesia ini kalau diperkuat sama pemain-pemain keturunan itu mainnya gila, mainnya bagus sekali gitu kan. Jadi mereka sedikit ragu nih, Indonesia ini aduh ini kok turunkan pemain-pemain ini padahal cuma SEA Games gitu kan. Tapi kan haknya kita, haknya Indonesia bukan haknya kalian. Kita yang ngatur pemain, bos. Iya Kevin kan? Dix lagi-lagi mencetak gol di Liga Jerman Bundesliga. Dia melakukannya saat Borussia Mönchengladbach menang 3-0 di markas Heidenheim. Kevin Dix bermain penuh di laga Heidenheim versus Keren. Mönchengladbach dan menyumbang gol pertama tim tamu lewat eksekusi penalti jelang turun minum. Ini menjadi gol kedua Kevin Dix di Liga Jerman. Dix mendapat rating oke sepanjang laga tersebut. Kemenangan atas Heidenheim membawa Mönchengladbach naik ke posisi 11 klasemen sementara Bundesliga. Kevin Dix CS Nah, sekarang kita mau dengar ocehan-ocehan dari netizen di negara sebelah. Negara tetangganya kita yang selalu banding-bandingkan Kevin Dix dengan siapa? Dengan mereka punya pemain Dion Coles, Jaitzes dengan Facundo Garces. Sekarang lihatin ini yang asli loh, ini yang asli. Ini pemain memang benar-benar, ini bukan naturalisasi abal-abal ini. Ini memang naturalisasi yang benar-benar ya, ini fakta nyatanya orang Indonesia. Kalau yang di sana itu ya walaupun bermain di La Liga tapi kan ya abal-abal itu. Sekarang kan kita membuktikan ini. Ini kalau kita punya pemain lebih hebat dari mereka. Dion Cole sekarang di mana? J-League, Pak. Kevin Dix di mana? Bundesliga. Beda jauh. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan, netizen di negara seberang mau banding-bandingkan dengan pemainnya kita, beda. Kelasnya saja sudah beda. Bundesliga sama J-League itu beda loh, iya kan? Kalau yang di Spanyol tuh jangan hitung, itu siluman harimau tuh, Pak. Itu siluman harimau, jangan dibandingkan dengan pemainnya kita. Di sana palsu, di sini asli. Pengacara sekaligus praktisi hukum olahraga asal Malaysia bernama Richard Wee mempersilahkan FAM Malaysia dan 7 naturalisasi palsu saling mengambil tindakan hukum. Richard bilang, FAM dan 7 pemain naturalisasi palsu bisa saling gugat. Aduh, ini bagaimana ceritanya ini? Mereka dua saling gugat ini ya. FAM bisa gugat 7 pemain itu bisa saling gugat sama si FIM. Jadi mereka berdua nih bisa saling gugat ini. Ya awalnya untuk sepak bola kok tiba-tiba jadi persoalan hukum ini. Duanya bisa ambil tindakan hukum, tapi hasilnya nyaris mustahil ada yang menang. Karena pemain bisa nuduh FAM lalai ngurus dokumen ke FIFA, tapi FAM juga bisa berbalik menyerang karena para pemain bohong soal keturunan Malaysia. Kok Lebih bisa bohong? gilanya lagi, agen pemain juga bisa ikut terseret karena merekalah perantara paling krusial dalam proses naturalisasi itu. Dan Betul. yang lebih ngeri, bukan cuma soal federasi versus pemain, tapi kasus ini masuknya udah ranah pidana internasional loh ya. Polisi Malaysia bisa turun tangan karena ketujuh pemain itu sudah pegang paspor. Artinya tuduhan pemalsuan dokumen bisa langsung diperiksa lewat KUHP. Menarik buat ditunggu gimana episode selanjutnya dalam drama Malaysia berjudul 7 Siluman Jadi-Jadian. 7 siluman jadi-jadian, 7 siluman harimau. Kalau siluman kan itu banyak nanti kan. Jadi 7 siluman harimau jadi-jadian. Tapi yang lucu begini, kok bisa mereka bohong? Kenapa alasannya gitu kan? Tidak mungkin pemain ini dengan sadarnya mereka rela untuk berbohong kalau tidak dibayar gitu kan. Mustahil lah, masa sih mereka mau menghancurkan mereka punya karir profesional sebagai pemain bola. Ya kita berpikirlah secara logika, tidak mungkin lah, ini karena dibayar kan, dibayar jadi mereka berani untuk berbohong kalau mereka ini punya darah Malaysia. Padahal tidak juga sebenarnya, mereka memang orang Argentina, Brazil, Spanyol, Belanda. Jadi ya tidak benar-benar orang Malaysia karena tidak terbukti dan tidak bisa dibuktikan juga kalau mereka punya garis keturunan Malaysia gitu kan. Tapi lucu, ini dari urusan sepak bola sampai jadinya itu jadi apa namanya urusan soal pidana ini. Soal pemalsuan dokumen ini. Timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Series 2026 yang diadakan bulan Maret sampai April 2026. Terdapat 3 calon lawan, yaitu Timnas Tanzania, Kepulauan Solomon, dan Guatemala. Timnas Tanzania yang sebelumnya bertemu Indonesia dengan hasil imbang 0-0 dan Kepulauan Solomon yang kalah dari Malaysia diprediksi akan menjadi lawan potensial.
Guatemala, peringkat 94 dunia, juga bisa memberikan tantangan serius. Setiap tim akan bermain 2 pertandingan, dan tim dengan poin tertinggi akan menjadi juara. Lawan-lawan tersebut diharapkan berasal dari zona CONCACAF, CAF, dan OFC. Nah, Indonesia tahun depan ada FIFA World Series. Jadi walaupun kita tidak ikut Piala Dunia, masih ada event yang lain lah. Jadi Indonesia memang keren ini. Tidak sama kayak di sebelah itu sudah tidak main di kualifikasi Piala Dunia, ronde 1 pun langsung pulang, Piala Asia pun masih terkatung-katung itu. Kemarin ada yang tanya, bagaimana dengan nasib Malaysia di Piala Asia? Apakah mereka bisa ikut dan bagaimana peringkat FIFA-nya mereka? Nah, untuk sementara peringkat FIFA-nya mereka memang di atasnya kita. Karena mereka bermain di kualifikasi Piala Asia, sedangkan kita di FIFA Matchday itu tidak bermain. Jadi kita memang untuk mendulang poin tidak bisa. Jadi mereka wajar ada di atasnya kita. Untuk sementara mereka dari 116 lah kalau tidak salah. Kita di 123. Nah, mereka punya posisi pun di peringkat FIFA bisa terancam turun. Kenapa? Karena kalau nanti misalkan kemenangan Malaysia atas Nepal dan Vietnam itu dianulir, nah itu bisa jadi poinnya kan turun. Secara otomatis peringkat FIFA-nya pun juga turun karena kan 2 kekalahan itu. Nah, jadi dihitungnya itu poinnya pasti turun. Kecuali ya tidak dihitung itu, tidak dianulir kemenangannya Malaysia, ya wajar. Berarti mereka tetap di atasnya kita. Tapi kalau misalkan kemenangannya nanti itu dianulir, 2 kemenangan dianulir, maka otomatis posisi mereka itu akan turun dan terancam tidak lolos ke Piala Asia. Jadi ya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi Indonesia dan Malaysia ya untuk soal begitu-begituan ya mirip-mirip lah, sama lah. Nah, begitulah federasinya. Bukan Indonesia, Malaysia dan Konoha, Pak. Daniel fans track ini ngaku 10 tahun tinggal di Malaysia, ternyata cuma ngibul. Hector Hevel yang juga jebolan Ado Den Haag mengaku asal tanda tangan dokumen yang mencantumkan ia udah tinggal 10 tahun di Malaysia. Padahal faktanya nggak begitu. Akhirnya Hector Hevel di ban setahun dan karirnya ikut terancam. Daniel fans track. Nah, itu dia masalahnya. Tidak pernah tinggal selama 10 tahun di Malaysia, tiba-tiba jadi tinggal 10 tahun. Kan sebenarnya begini, ini kan eranya keterbukaan loh. Maksudnya semua orang bisa tahu kau tinggal di mana gitu kan. Apalagi sekelas pemain bola itu kan sama seperti public figure, seperti artis kan. Jadi kau dimanapun pasti akan disorot kamera gitu kan. Masa sih berani sekali bohong gitu kalau pernah tinggal 10 tahun di Malaysia, padahal orang-orang Malaysia tidak pernah lihat dia di sana. Lamanya kan di Portugal itu, di Belanda, di Portugal. Sejak kapan 10 tahun tinggal di Malaysia, ngapain? Apakah untuk sekedar jalan-jalan atau untuk bermain bola? Kalau hanya untuk jalan-jalan tidak masuk akal, iya kan? Karena kan pemain bola profesional otomatis ada di klubnya, ya kan? Di negara lain bukan di Malaysia. Terbukti lagi, bohong lagi. Jadi pemain-pemain naturalisasinya Malaysia ini selain mereka bukan orang Malaysia, ya buat bohong juga, dipaksa untuk berbohong. Sebuah fakta mencengangkan yang bikin kita makin berpikir sampai kapan kita bisa menunggu Indonesia kembali lagi ke Piala Dunia. Ternyata hanya ada 2 negara yang sebelumnya tampil di Piala Dunia sebelum Perang Dunia Kedua yang belum pernah lagi lolos ke turnamen tersebut. Kedua negara itu adalah Kuba dan Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda. Keduanya melakukan debut di Piala Dunia 1938 dan itu terakhir kali keduanya mentas di Piala Dunia. Itu bukan Indonesia, itu masih Hindia Belanda namanya. Jadi ya walaupun dihitung sama FIFA, tapi ya bukan Indonesia, Hindia Belanda gitu. Entahlah sekarang itu dihitung sebagai Indonesia atau masih tetap sebagai Hindia Belanda. Tapi yang saya tahu itu dihitung sebagai Indonesia. Kalau salah boleh dikoreksi. Nah, untuk Asia Tenggara mungkin hanya Indonesia yang pernah ikut. Itu pun ya tahun-tahun zaman batu itu. Masih zaman prasejarah itu. Pemain berdarah Indonesia yakni Daijiro Chirino sekarang lagi on fire banget nih Bes. Doi selalu jadi pemain inti di Almeria yang bermain di Segunda Division Spanyol. Dari 6 pertandingan terakhirnya, Daijiro sukses mengemas 3 gol dan bawa Almeria duduk di posisi 2 klasemen sementara sehingga punya kans buat promosi ke La Liga musim depan. Oh iya, darah Indonesia Doi mengalir lewat kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Gak cuma itu, selain punya darah Indonesia, bek kanan 23 tahun ini juga punya darah Curaçao dari sisi ayahnya. Di satu sisi, Doi tergolong pemain versatil yang bisa diplot sebagai bek tengah, bek kanan, gelandang bertahan, sampai playmaker sekalipun. Terus, kira-kira PSSI masih mau mantau pemain keturunan kayak gini lagi nggak ya, Bes?
Ya semoga masih mau pantau lah, karena proyek untuk timnas ini kan masih panjang, masih banyak gitu kan. Jadi kalau menurut saya harusnya pantau ini. Tapi kerennya Indonesia itu bos, kita punya pemain-pemain keturunan banyak di luar dan tidak asal klaim. Kalau mau klaim pun ya memang mereka ya punya darah Indonesia gitu. Tidak sama kayak Malaysia. Malaysia asal klaim tiba-tiba pemainnya bukan tidak punya darah Malaysia. Kalau Indonesia kan beda. Walaupun kita tidak klaim, pemainnya sendiri yang mengaku. Oh saya orang Indonesia, turunan saya itu dari sini. Kakek saya orang Indonesia dari Jakarta misalnya. Jadi begitulah, kita walaupun tidak klaim, mereka yang mengakui kita orang Indonesia. Kalau kita tidak mengakui, ya kita klaim, kita tahu asalnya gitu kan. Ya oh ini orang, salah satu orang tuanya ini dari sini gitu kan. Karena memang terlihat jelas, nyata gitu. Dan bisa dibuktikan loh. Wah, kalau kita klaim, kita bisa buktikan dengan data, bukan asal klaim bos. Dengan data. Kalau di sana kan mereka klaim giliran dimintai data ya kalang kabut begitu kan. Tidak tahu ini mau klaim pun datanya diambil dari mana, akhirnya kan dipalsukan semua. Aduh, bagaimana nih Malaysia nih, kacau mereka. Tukang klaim iya, tukang ya playing victimnya mereka, ya kan, pelaku rasa korban, seolah-olah dizolimi. Padahal memang pelaku utama itu, ya kan, pemalsuan dokumen. Jadi ya kita tunggu sajalah nanti bagaimana keputusan dari FIFA lah. Kalau FIFA kan sih sudah ya, FIFA itu sudah tolak bandingnya mereka. Jadi sekarang mereka ke sidang CAS. Kalau mereka kalah di sidang CAS, selesai, wassalam itu. Bisa-bisa tidak ikut mereka di Piala Asia nanti. Tapi ya sepi lah kalau hanya Indonesia di sana kan. Kan untuk sementara Indonesia Singapura tuh. Kalau Malaysia tidak ada nih, bagaimana mereka punya netizen, kasihan nanti. Tapi sudahlah, semoga bisa menang lah di sidang CAS ya. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikut. Thank you bro.